Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mengajarkan tentang teori tes klasik. Berikut ini adalah alur dari pengembangan alat ukur, dari konstruk hingga jawaban, kemudian hingga kembali ke konstruk lagi. Berikut ini adalah penjelasan prosesnya. Dari konstruk menjadi tes adalah bagian dari diskusi mengenai operasionalisasi konstruk. Kemudian dari tes untuk menjawab, untuk mendapatkan responnya, kita belajar tentang konstruksi alat ukur. Kemudian dari jawaban menjadi skor, kita akan belajar tentang metode-metode penyekoran. Kemudian dari skor menjadi konstruk, kita memerlukan proses inferensial yang berkaitan dengan teori atau model pengukuran. Karena untuk menginterpretasikan skor dalam merepresentasikan sesuatu, kita memerlukan teori-teori. Mengapa teori dibutuhkan dalam proses ini tadi, dari skor menjadi konstruk? Yang pertama, teori dipakai sebagai dasar pengembangan alat ukur. Hal ini dikarenakan teori menjelaskan asumsi atau kondisi-kondisi ideal yang perlu dipenuhi untuk melakukan inferensi tersebut. Yang kedua, teori dipakai sebagai dasar untuk mengevaluasi alat ukur yang telah dikembangkan. Kualitas alat ukur yang dikembangkan kemudian dievaluasi berdasarkan teori tersebut. Teori pengukuran sampai saat ini dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik atau teori skor murni klasik atau classical test theory atau CTT. Yang kedua adalah teori tes modern atau item response theory. Kali ini kita akan belajar salah satu teori pengukuran, yaitu teori skor murni klasik. Gambar ini menunjukkan skor yang didapatkan dari pengadministrasian tes. Ada skor yang didapatkan dari subtes-subtesnya, ada skor yang didapatkan dari keseluruhan tesnya. Seperti ini contohnya, ini adalah bagian-bagian dari subtesnya, ini adalah keseluruhan dari skor untuk tes tersebut. Skor ini dinamakan dengan skor tampak atau observed score, skor yang dilaporkan oleh tes yang dilakukan dari pengadministrasian secara standar. Menurut teori skor murni klasik, skor tampak atau X merupakan penjumlahan dari skor murni dan error pengukuran. Hal ini dikarenakan dalam pengukuran selalu mengandung error, sehingga skor tampak misalnya itu adalah 100, bisa jadi skor 100 itu tidak menunjukkan kemampuan aktual atau kemampuan secara murni dari individu. Misalkan skornya adalah 99. Hal ini dikarenakan ada unsur error di sini. Error bisa merupakan penjumlahan, bisa berupa pengurangan. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa skor tampak mengandung skor murni dan error pengukuran. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk skor tampak. Ada skor mentah, yaitu skor yang belum diolah, atau skor standar, skor yang sudah distandarisasi misalkan dengan menggunakan kurva norma, atau skor tes, skor subtes, atau skor persentil yang tadi saya contohkan. Skor murni adalah atribut ukur yang ketepatannya dan keakuratannya adalah sempurna. Bahkan beberapa orang mengatakan hanya Tuhan yang tahu. Namun meskipun skor murni tidak diketahui secara pasti, kita bisa memprediksi dan mengestimasinya. Error adalah sesuatu yang menyesatkan, yang menyebabkan informasi menjadi tidak akurat. Misalkan ini adalah informasi yang disampaikan dari X ke Y, namun di dalamnya mengandung sebuah noise, ada gangguan secara acak maupun secara sistematis yang menyebabkan Y menginterpretasikan X secara tidak akurat. Bedakan antara error dengan incorrect. Error adalah kesalahan yang menyesatkan sehingga informasi yang benar menjadi memiliki kerendahan dari dalam unsur kebenarannya. Contohnya, kita mendengarkan kata kapal, padahal yang diucapkan oleh komunikan adalah kapan. Kemudian incorrect merupakan kesalahan yang dikarenakan misalkan pengambilan keputusan yang diambil tidak sesuai dengan sesuatu yang dijadikan acuan. Misalnya dalam tes itu adalah kunci jawaban, sehingga ketika saya menjawab opsi A padahal kunci jawabannya adalah B, maka jawaban saya dapat dikatakan incorrect atau tidak benar. Berikut ini kita mengenal bahwa di sini ada observed score yang merupakan hasil penjumlahan antara skor murni atau true score dan error.
Fungsi ini kemudian dapat diekstensifikasi, kita dapat menambahkannya berupa I, orang, atau J, waktu. Jadi misalkan ini bisa diekstensifikasi, X-nya itu misalkan sebuah butir dalam satu tes, butir 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian kita juga mendapatkan true score dari setiap pengukurannya, kita juga bisa mendapatkan error dari setiap pengukurannya. Di sisi lain, ini juga bisa diekstensifikasi berdasarkan waktu yang berbeda-beda. Dalam waktu 1, waktu 2, waktu 3, selalu kita mendapatkan X. Dan ketika kita mendapatkan X, di dalamnya selalu terkandung true, score, dan error. Berikut ini simbol ekstensifikasi persamaannya. Misalnya, ketika pengukuran dilakukan pada sampel individu, simbol I di sini menunjukkan individu-individu yang berbeda. Kemudian kita juga bisa mengekstensifikasi persamaan ini pada sesi atau trial atau waktu, misalkan pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya, sehingga di sini akan kita dapatkan berbagai macam X dan berbagai macam T serta berbagai macam error. Ini contoh ekstensifikasi persamaan antar orang. Kita dapatkan di sini ada 2 orang. Di gambar ini contohnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Masing-masing orang memiliki skor true dan masing-masing orang memiliki error pengukuran yang berbeda-beda. Kemudian hasil yang dilaporkan juga berbeda-beda. Ada juga yang sama. Demikian juga antar waktu, ini pengukuran dilakukan selama beberapa kali, didapatkan true yang sama. Misalkan ini terjadi pada 1 orang, misalkan ini adalah harga dirinya, tidak berubah sepanjang pengukuran, kemudian errornya bervariasi dan X-nya juga bervariasi. Bisa juga ekstensifikasi persamaan tersebut dilakukan pada butir, sehingga X ini adalah laporan atau skor dari berbagai macam butir. Misalkan ini butir 1 sampai 6, X-nya itu adalah konsisten, misalkan ini terjadi pada 1 orang, kemudian E-nya juga bervariasi dan X-nya juga bervariasi sama dengan yang sebelumnya. Ini adalah contoh ekstensifikasi X sama dengan T dan E. Ini ketika X didapatkan dari berbagai macam trial dengan menggunakan butir yang sama, ini juga X dan T berlaku pada butir-butir yang berbeda namun mengukur hal yang sama. Jika dikombinasikan ekstensifikasi tersebut, kita dapatkan ada beberapa subjek yang diukur, ada juga beberapa waktu yang diukur. Misalkan ini waktu yang pertama, ini waktu yang kedua, ini juga waktu yang ketiga. Bisa jadi ini adalah butir 1, ini adalah butir 2, dan ini adalah butir 3, sehingga dapat dikatakan pengukuran dari waktu ke waktu itu equal dengan pengukuran berdasarkan butir-butir yang berbeda namun mengukur konten yang sama. Permasalahan pun muncul. Masalah tersebut muncul karena X dapat diketahui secara pasti, dia muncul dari laporan hasil pengukuran. Misalkan IQ Anda adalah 100 dikeluarkan oleh sebuah tes IQ. Namun T dan E tidak bisa kita ketahui, kita hanya bisa memprediksinya. Kita mengalami kesulitan karena ada 2 bilangan anu di sini. Berikut ini contohnya, skor subtes yang di sini muncul 550. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Berapa true score yang didapatkan oleh orang yang dilaporkan melalui tes PABS ini? Kita akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita membutuhkan sebuah kebenaran yang menjadi patokan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu asumsi, meskipun kebenaran itu adalah sesuatu yang kita asumsikan. Asumsi adalah sesuatu yang benar, meskipun tidak usah dipertanyakan atau tidak usah dibuktikan, dia tetap memiliki kebenaran. Dengan asumsi kita akan bisa menyelesaikan persamaan ini. Misalkan A adalah bilangan bulat ganjil kelipatan 5, B adalah bilangan ganjil misalkan antara 1 hingga 5. Semakin mengerucut informasi-informasi yang kita miliki untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Hal ini berlaku pada teori skor murni klasik. Apakah asumsi-asumsi dari skor murni klasik?